Assalamualaikum. Sehat semua ya? Siapa yang tidak hadir minggu lalu? Siapa? Kenapa nggak hadir? Ada 3 orang yang nggak hadir ya? Oke. Muhammad Irfan. Kemudian Dihantri Ihsan Saputra, Ryan, Santi Meliana, Nuning Hidayanti, Uswatun Hasanah, Yuning Sisandi, Fatima, Firman. Baik, sebelum kita mulai buka proses pembelajarannya, saya minta 1 orang untuk memimpin doa ya. Ya, silakan. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, maka bagi kita mulai berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Pertama-tama puji dan rasa syukur marilah kita senantiasa panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai dengan saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kemudian kita bisa melanjutkan aktivitas akademis kita, melanjutkan aktivitas perkuliahan kita sebagaimana yang biasa kita lakukan pada setiap minggunya. Kemudian selanjutnya salawat dan salam marilah kita sampaikan dan kita ucapkan kepada junjungan alam semesta, kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan sama-sama mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Saudara-saudara sekalian, minggu lalu kita telah mendiskusikan tentang materi akhlak tasawuf ya. Dan minggu ini kita akan melanjutkan ke materi yang baru, tapi sesungguhnya masih dalam mata kuliah akidah ilmu kalam. Dalam materi akidah ilmu kalam ini kita akan melanjutkan dalam subtemanya tentang sejarah munculnya ilmu kalam. Baik, sebelum kita lanjutkan ke materi diskusi kita pada hari ini, saya ingin coba untuk mereview kembali tema yang telah kita diskusikan pada minggu lalu, yaitu tentang akhlak tasawuf. Ada yang masih ingat soal akhlak tasawuf? Silakan. Saya, Pak. Ilmu tasawuf adalah cabang ilmu Islam yang mempelajari cara menyucikan hati, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ada lagi yang lain? Saya, Pak. Jadi kemarin itu kita membahas tentang sejarah munculnya akhlak tasawuf. Jadi sejarah munculnya akhlak tasawuf itu berakar langsung dari inti ajaran Islam yang lahir sebagai gerakan moral dan spiritual untuk menjaga kesucian hati di tengah perubahan sosial politik masyarakat muslim. Itu saja. Baik, kita lanjutkan ke materi kita hari ini tentang sejarah munculnya ilmu kalam tadi. Bicara soal ilmu kalam atau sejarah awal munculnya ilmu kalam, maka kita mesti berangkat dari pendekatan definisi ya. Misal kita bagi jadi 2, dari sejarah kemudian dari ilmu kalamnya. Dari etimologinya,
bahwa sejarah itu asal katanya dari bahasa Arab ya, dari sajaroh yang artinya pohon. Nah, kenapa begitu? Karena pada masa itu ada satu pohon yang yang dihitung sebagai silsilah dari keturunan, sehingga pohon inilah yang kemudian menjadi simbol daripada definisi sejarah tadi. Memang awalnya manusia kan berangkat dari individu, kemudian membentuk keluarga, lalu keluarga membentuk suku, suku kemudian membentuk satu bangsa. Maka terjadilah manusia yang multikultural dan multireligius. Dari definisi etimologinya tadi, kemudian kita tarik ke definisi terminologinya atau definisi secara istilah. Secara istilah bahwa sejarah itu adalah ilmu yang mempelajari peristiwa masa lampau yang dialami oleh umat manusia yang disusun berdasarkan fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Cuman dalam konteks ini, kalau kita mau menilai kebenaran dengan menggunakan metodologi sejarah, maka kita tidak akan bisa memastikan bahwa kebenaran itu adalah mutlak. Karena bicara soal sejarah itu, maka banyak ahli sejarah yang mencoba menjelaskannya. Artinya kalau sudah ada 2 orang bahkan lebih, maka sudah multi tafsir penjelasannya tentang sejarah. Makanya sejarah itu kadang objektif, kadang juga subjektif. Tapi ada satu, yaitu intens subjektif. Kejadian pada waktu itu memang pernah terjadi, tapi untuk versi kejadiannya itulah yang multi tafsir di dalam tokoh-tokoh atau ahli sejarawan. Kemudian selanjutnya, definisi tentang ilmu kalam. Ilmu kalam itu definisi tentang ilmu itu kan pengetahuan-pengetahuan yang tersusun secara sistematis, kemudian teruji kebenarannya atau keilmiahannya. Tapi kalau kalam kan perkataan, makanya kadang-kala Al-Quran itu kan kalam Allah, berarti perkataan Allah. Jadi definisi daripada ilmu kalam ini adalah satu cabang ilmu di dalam Islam yang membahas masalah-masalah akidah Islam dengan menggunakan dalil nakli dan dalil akli untuk mempertahankan dan menjelaskan kebenaran ajaran Islam. Dalil nakli itu dalil berupa Al-Quran dan hadis. Kalau akli itu berupa akal. Makanya ada ijtihad, ada qiyas di dalam Islam. Selanjutnya, latar belakang munculnya ilmu kalam. Ada beberapa faktor yang menjadi latar belakang munculnya ilmu kalam ini. Pertama ada faktor politik, yang kedua ada faktor teologis, yang ketiga adalah pengaruh pemikiran asing. Pertama, bicara soal faktor politik. Ada beberapa peristiwa penting dalam konteks ini. Pertama adalah soal pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Yang kedua, perang Jamal antara pasukan Aisyah dan pasukan Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Pertama soal pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Itu adalah merupakan bagian daripada faktor politik yang terjadi dalam sejarah peradaban umat Islam. Karena pembunuhan Utsman bin Affan itu setelah itu menyebabkan konflik internal dalam tubuh umat Islam. Makanya dalam konteks ini disebutkan sebagai faktor politik. Kemudian yang kedua, perang Jamal antara pasukan Aisyah binti Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Posisi Aisyah pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, yaitu di Mekah, sementara Ali bin Abi Thalib itu di Madinah, menjadi khalifah di Madinah. Ini kejadiannya setelah terjadi pembunuhan Utsman bin Affan. Oleh karena itu, Aisyah di Mekah itu merupakan anak dari Abu Bakar As-Siddiq, dan juga merupakan siapa Aisyah itu? Istrinya Nabi Muhammad SAW. Menuntut kepada Ali bin Abi Thalib untuk menuntaskan
atau memberikan hukuman kepada pelaku pembunuhan Utsman. Tapi jawaban Ali, jangan dulu menuntaskan itu, kita selesaikan dulu persoalan internal di dalam negara ini. Baik saudara-saudara sekalian, itulah kemudian latar belakang dari munculnya ilmu kalam ya. Pertama tadi dari faktor politik, faktor teologis, dan pengaruh pemikiran asing. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Ilmu kalam lahir bukan dari ruang kajian yang tenang, melainkan konflik politik, perpecahan umat, serta pertanyaan mendasar tentang iman, yang tidak lagi bisa dijawab secara sederhana. Membahas ilmu kalam bukan sekedar bertanya kapan ilmu tersebut muncul, tetapi mengapa perdebatan tentang ketuhanan justru menguat ketika umat Islam tengah mengalami krisis sejarahnya. Secara sederhana, ilmu kalam merupakan disiplin ilmu yang membahas keyakinan keimanan melalui pendekatan argumentatif rasional. Tujuannya bukan sekadar mempertahankan akidah, tetapi juga menjawab pertanyaan besar tentang Tuhan, manusia, takdir, keadilan, serta isu yang muncul seiring perkembangan zaman. Penggunaan istilah kalam sendiri tak lain karena para ulama saling beradu argumen melalui kata-kata, dialog hingga perdebatan dalam menjelaskan konsep teologisis tersebut. Pada periode saat kemunculannya, ilmu ini juga dikenal sebagai usuluddin karena menjadi dasar bagi pembahasan keagamaan lainnya. Awal kemunculan ilmu kalam tidak dapat dilepaskan dari persoalan politik pada masa Khulafaur Rasyidin, tepatnya pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, umat Islam diguncang peristiwa besar, yakni wafatnya Khalifah Utsman bin Affan. Berawal dari tragedi tersebut, kemudian memicu ketegangan yang semakin melebar. Di antaranya adalah sahabat Muawiyah yang mengajukan tuntutan dan tidak langsung menerima kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Dinamika ini terus berkembang hingga mengarah pada konflik terbuka. Keputusan tahkim melahirkan perbedaan pandangan di tengah umat. Dari sinilah bibit pemikiran teologisis mulai muncul. Sebagian kelompok tidak setuju dengan tahkim, dan mereka dikenal sebagai Khawarij. Mereka menyatakan bahwa menyerahkan keputusan manusia dianggap keliru, sehingga muncul pertanyaan besar, apakah pelaku kesalahan besar masih dianggap beriman? Pertanyaan inilah yang kelak menjadi pemicu diskusi teologisis di masa berikutnya. Di sisi lain, ada kelompok yang kemudian lebih moderat dalam memandang kasus tersebut, yang kelak berkembang menjadi Ahlus Sunnah Wal. Sementara itu, ada pula kelompok yang lebih mengedepankan rasionalitas dalam melihat persoalan keimanan, yang kelak melahirkan Mu'tazilah. Ketika dinasti Umayyah berkuasa, umat menghadapi berbagai persoalan baru, perluasan wilayah, keberagaman budaya, dan munculnya pertanyaan filosofis dari peradaban non-Arab. Pada masa ini, pembahasan tentang takdir menjadi sangat populer. Ada kelompok yang menekankan kekuasaan Tuhan sepenuhnya, sementara yang lain menekankan adanya kebebasan manusia. Inilah awal dari perdebatan tentang Qadariyah dan Jabariyah. Para ulama pada periode ini mulai menulis, berdiskusi, dan merumuskan argumentasi untuk menjawab berbagai persoalan tersebut. Memasuki era Abbasiyah,
ilmu pengetahuan berkembang pesat. Gerakan penerjemahan buku-buku filsafat Yunani, Persia, dan India memperkaya khazanah keilmuan umat Islam. Pada masa inilah ilmu kalam berkembang menjadi disiplin yang sistematis. Beberapa alasan perkembangan pesat teologi kala itu antara lain debat pemikiran lintas agama, melingkupi penganut Yahudi, Kristen, Zoros, hingga Filsuf. Pertanyaan rasional baru, yakni tentang keesaan Tuhan, sifat-sifat Tuhan, dan hubungan antara akal serta wahyu. Peran negara dalam periode tertentu. Negara cukup andil dalam mendukung diskusi ilmiah, sehingga muncullah tokoh-tokoh besar seperti Wasal bin Atta dan Omar bin Ubaid sebagai pelopor teologi Mu'tazilah. Imam Abu Hasan al-Asy'ari merupakan tokoh besar yang kelak memunculkan mazhab Asy'ariyah. Imam al-Maturidi yang merumuskan teologi Maturidiyah. Dua mazhab terakhir, yakni Asy'ari dan Maturidi, yang kemudian menjadi pondasi teologi mayoritas umat Islam di berbagai wilayah. Ilmu kalam tidak hanya menjadi kajian keagamaan, tetapi juga memberi sumbangan besar pada penguatan akidah umat, pengembangan logika dan berpikir kritis, dialog antar agama, serta pembentukan tradisi ilmiah. Universitas-universitas Islam klasik. Bahkan banyak filosof Muslim seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Ghazali menggunakan pendekatan kalam dalam menjelaskan konsep filosofis dan spiritual. Di era modern, ilmu kalam tidak lagi semata membahas perdebatan klasik. Ia berkembang menjadi kajian mengenai tantangan pemikiran kontemporer, hubungan agama dengan sains, etika, kebebasan, dan kemanusiaan, dialog antar peradaban. Kalam modern berusaha menjawab pertanyaan besar manusia zaman sekarang dengan tetap berakar pada tradisi klasik. Perjalanan ilmu kalam adalah perjalanan panjang umat dalam memahami iman dengan pikiran jernih dan hati yang terbuka. Dari piwa besar pada masa awal Islam, dari konflik hingga dialog, dari perbedaan hingga kesepakatan, semuanya berperan membentuk khazanah intelektual yang kita kenal saat ini. Ilmu kalam mengajarkan bahwa mempertanyakan bukanlah bentuk keraguan, tetapi ikhtiar untuk memahami kebenaran dengan lebih dalam. Begitulah awal mula dan perkembangan ilmu kalam, sebuah disiplin yang tumbuh dari sejarah, diuji oleh perdebatan dan matang oleh perjalanan zaman. Baik saudara-saudara sekalian, selanjutnya setelah kita menonton serta menyimak dari video tadi, saya ingin ini dibagi menjadi dua kelompok ya. Nanti masing-masing kelompok itu mendiskusikan hasil daripada video yang diputar tadi. Bagaimana menurut kalian terhadap video yang diputar tadi? Dan itu didiskusikan masing-masing kelompok. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan tanggapan. Video ini memberikan penjelasan yang cukup menarik mengenai sejarah lahirnya ilmu kalam dan perannya dalam menjaga kemurnian akidah Islam. Penyampaian materi disertai ilustrasi yang membantu penonton memahami kondisi sosial dan intelektual pada masa itu, sebagai tantangan pemikiran dan perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat.
Oleh karena itu, ilmu kalam masih relevan untuk dipelajari karena dapat membantu umat Islam menghadapi persoalan-persoalan modern dengan landasan akidah yang kuat serta pemikiran yang rasional dan kritis. Video ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pendapat dalam memahami ajaran Islam telah ada sejak masa awal perkembangan Islam. Karena itu, ilmu kalam hadir untuk membantu umat Islam memahami persoalan akidah secara lebih teratur dan Selanjutnya untuk kita memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsul Al-Falak dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Saya ingin bertanya, dalam video tadi yang diputar atau yang diamati oleh saudara di dalam, apa sih hal yang mendorong atau hal yang paling penting yang kita perhatikan dalam video itu? Baik, saya akan menjawab. Dari video ini dapat dipahami bahwa ilmu kalam tidak hanya berfungsi sebagai kajian keagamaan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjawab berbagai tantangan, pemikiran dan perbedaan pandangan yang muncul di tengah masyarakat. Baik, terima kasih untuk partisipasi teman-teman. Demikian diskusi hari ini. Saya sampaikan ucapan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara-saudara sekalian, di dalam faktor politik tadi, yang terakhir adalah terjadinya perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, di dalam perang Siffin inilah kemudian memberikan dampak sehingga kemudian terbentuklah kelompok-kelompok atau aliran ilmu kalam itu. Maka muncullah ada Syiah, kemudian Khawaris, Jabariyah, Qadariyah, dan Mu'tazilah. Selanjutnya ada faktor teologis. Jadi beberapa kelompok tadi mereka mulai mempersoalkan atau mulai mempertanyakan, pertama, apakah pelaku dosa besar masih dianggap mukmin atau kafir? Yang kedua, apakah manusia memiliki kebebasan berkehendak? Kemudian selanjutnya, apakah segala perbuatan manusia ditentukan oleh Allah? Dan selanjutnya, bagaimana sifat-sifat Allah? Jadi kelompok tadi itu mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini untuk dikaji dan dikembangkan dengan melalui dan menggunakan dalil akli, dalil akal ya. Kemudian selanjutnya ada pengaruh pemikiran asing. Dalam konteks ini, umat Islam itu mulai terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran filsafat Yunani. Nah, disinilah mulai masuk filsafat-filsafat Yunani itu, sehingga kemudian pada dinasti Abbasiyah didirikanlah Baitul Hikmah. Jadi sebagai tempat untuk menerjemahkan semua kitab-kitab dari Yunani itu ke dalam bahasa Arab. Maka terpengaruhlah umat-umat Islam ke dalam filsafat menjadi filsafat Islam. Maka mulai muncul Imam Al-Ghazali, Ibnu Sina, dan seterusnya. Selanjutnya, sebagai penutup dari rangkaian materi tadi, kemudian dalam tontonan video juga, kira-kira pertanyaan yang atau substansi pertanyaannya, bagaimana akidah ilmu kalam menjawab persoalan umat Islam pada zaman modern ini? Ilmu kalam menjawab, atau akidah ilmu kalam menjawab persoalan umat saat ini, yaitu dengan memperkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan argumentasi yang rasional terhadap ajaran Islam, ajaran agama ini. Kemudian menanggulangi paham ekstrim, membina akhlak, serta membimbing umat dalam menghadapi tantangan modern secara bijaksana dan bertanggung jawab. Jadi tantangan zaman modern hari ini, pertama itu tentu perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang selalu kita disuguhkan dengan media sosial itu yang syarat akan berita hoaks dan ujaran kebencian. Maka di situ kita harus tetap
membina dan membentengi iman kita agar kita tidak terjerumus kepada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itulah materi kuliah kita pada kesempatan ini. Minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi yang lain, masih dalam subtema dalam mata kuliah Akidah Ilmu Kalam. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada kita akhiri. Sampai ketemu di minggu depan. Semoga materi kita pada kesempatan ini dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sampai ketemu lagi di minggu depan. Baik, assalamualaikum.